Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulaiman Chandra Kusuma, NIM 202410103035. Kali ini saya akan menjelaskan tentang stack and queue, yaitu materi ketiga atau tugas ketiga dari struktur data. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang soal, saya akan menyinggung sedikit tentang stack dan queue. Nah, untuk stack ini memiliki prinsip last in, first out, yang mana jika sebuah data dimasukkan terakhir kali, maka dia akan keluar pertama kali. Nah, jadi konsepnya itu seperti menumpuk data, sehingga data yang pertama kali dimasukkan itu akan berada yang paling bawah dan terakhir keluarnya. Untuk bentuk dari stack seperti ini, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jika dimasukkan data terurut, yang mana 6 akan keluar lebih dulu. Kemudian queue memiliki prinsip yang berkebalikan dengan stack tadi, yaitu first in, first out, yang mana ketika data pertama kali dimasukkan, maka data tersebutlah yang paling pertama dikeluarkan. Dan jika data tersebut terakhir dimasukkan, maka data tersebut juga terakhir dikeluarkan. Nah, penggunaan stack dan queue yang akan saya bahas ini akan mengarah pada linked list yang mana minggu lalu telah dibahas. Dan fungsi-fungsi yang digunakan seperti insert start end, dan delete at end, dan add start. Kemudian soal yang pertama, buat program untuk membalik urutan sebuah string dengan bantuan stack. Oke, saya akan menunjuk codingnya. Nah, ini sedikit informasi, saya membuat per soal beda-beda file untuk memisahkan agar tidak tercampur-campur. Namun dari ketiga file ini sama-sama terhubung pada fungsi linked list yang telah dibuat minggu lalu. Untuk menggunakan atau menjalankan perintah tadi saya membuat kelas stack 1, yang mana di sini kurang lebih sama seperti stack yang dibuat pada awalnya, namun saya membuat dua fungsi tambahan, yaitu pushString dan showString. PushString ini berfungsi untuk menambahkan sebuah kalimat atau sebuah kata, yang mana jika kita menggunakan push biasa akan menggunakan satu karakter atau menginputkan satu karakter. Nah, jika kita menggunakan pushString ini bisa menggunakan beberapa kata atau kalimat. Dan pada stack ini membutuhkan input atau parameter yang telah didefinisikan pada konstruktornya, yaitu string. String ini adalah inputan dari user nantinya. Kemudian fungsi showString. Nah, fungsi showString ini berfungsi untuk memperlihatkan data atau isi data. Cara kerjanya adalah kalimat. Nah, variabel kalimat ini berfungsi untuk menampung data dari node-node dari stack nantinya. Kemudian n sebagai start node. Nah, dibuat perulangan untuk setiap data yang ada pada rantai stack atau rantai node yang ada stack, ditambahkan pada variabel kalimat. Nah, kemudian n.ref ini untuk melanjutkan pada node selanjutnya. Sehingga jika semua sudah dimasukkan ke dalam kalimat, maka return kalimat atau kembalikan nilai dari kalimat. Nah, selanjutnya saya akan buat st. Nah, ini st ini berfungsi untuk mengakses fungsi-fungsi yang ada pada kelas stack 1. Dengan parameter yang saya gunakan adalah balik stack. Nah, parameter inilah yang nantinya akan dibalik. Kemudian ada stPushString. stPushString ini berfungsi untuk memasukkan balik stack ini ke dalam rantai node pada stack satu persatu. Nah, setelah dimasukkan, saya akan menggunakan fungsi showString, yang mana jika di run akan seperti ini. Nah, output yang keluar adalah KCAST kilap, yang mana adalah karakter kebalikan dari balik stack yang telah dimasukkan tadi sebagai parameter. Kemudian soal yang kedua, buat program untuk memeriksa apakah sebuah string merupakan palindrom menggunakan bantuan satu stack dan satu queue. Nah, cara kerja dari coding atau kelas yang saya buat sebentar lagi adalah yang pertama-tama masukkan data stack pada sebuah list Python agar nantinya dapat dilihat secara fisik bagaimana bentuknya. Kemudian berlaku juga pada queue, yaitu memasukkan data queue pada list Python juga. Kemudian setelah keduanya dimasukkan, kedua list ini akan dibandingkan apakah sama atau tidak. Kurang lebih seperti ini.
Nah, di sini seperti biasa deklarasi linked list dan saya akan menggunakan stack 1, memanggil stack yang telah dibuat tadi. Nah, untuk queue kan belum dibuat. Nah, di sini saya juga membuat queue, yang mana queue ini membutuhkan parameter string atau inputan. Kemudian mengarah pada linked list dan self string ini berfungsi untuk menyimpan nilai string atau inputan tadi. Kemudian fungsi yang saya tambahkan adalah enqueue_string, kurang lebih sama seperti push tadi, yaitu menambahkan sebuah karakter lebih dari satu karakter dan dimasukkan ke dalam rantai queue nantinya satu persatu. Nah, kemudian ada kelas isPalindrome. Kelas ini adalah kelas yang digunakan untuk memeriksa palindrom atau tidak. Yang mana pada konstruktornya membutuhkan parameter input dari user nantinya. Ada self input untuk menyimpan nilai dari input atau inputan user, stack yang berfungsi untuk memanggil fungsi atau kelas stack, self queue untuk memanggil atau mengakses kelas queue. Kemudian stack push string. Nah, ini digunakan untuk memasukkan nilai inputan tadi ke dalam node stack. Queue juga sama, memasukkan nilai inputan tadi ke dalam node atau rantai node dari queue. Kemudian def palindrome. Nah, fungsi ini digunakan untuk menentukan sebuah kalimat palindrom atau tidak. Yang pertama-tama di sini dibuat list Q dan list S. Nah, di sini digunakan untuk menampung data dari Q dan S nantinya. Kemudian pada bagian ini digunakan untuk menambahkan node atau rantai node yang terdapat pada Q dan stack ditambahkan ke dalam list Python yang telah disediakan tadi. Yang mana cara kerjanya, S diinisiasikan sebagai start node atau node awal, kemudian dibuat perulangan untuk setiap node yang tidak known ditambahkan ke dalam list S. Kemudian S-nya s.ref ini digunakan untuk melanjut pada node selanjutnya hingga node-nya known dan berhenti. Sehingga semua data yang terdapat pada rantai node stack akan dimasukkan ke dalam list S. Nah, untuk ini juga sama, hanya saja objek yang diolah adalah queue atau rantai dari queue. Kemudian print isi queue dan isi stack digunakan untuk memperlihatkan apakah ada perbedaan dari queue dan S nantinya. Nah, di sini dibuat dua statement. Jika list atau data pada list S tidak sama dengan data pada list Q, maka print not palindrome dan return false. Nah, sebaliknya jika list S sama dengan list Q atau isinya sama persis, maka print palindrome dan return true. Kemudian saya di sini membuat cek agar dapat mengakses kelas isi palindrome dengan parameter siang malam. Kemudian saya akan menjalankan cek.palindrome, menjalankan fungsi palindrome. Akan saya run dan hasilnya seperti ini. Isi Q siang malam dan isi stack malam nice. Yang hasilnya not palindrome. Nah, tentu saja not palindrome karena keduanya kan memiliki cara kerja yang berbeda, yaitu secara terbalik sehingga dinyatakan tidak palindrome. Sementara palindrome kan jika dibolak-balik hasilnya akan sama. Saya akan coba dengan kalimat palindrome, contohnya malam-malam. Nah, di sini hasilnya palindrome. Mengapa palindrome? Karena dua list ini hasilnya sama. Karena kan pada dasarnya palindrome jika dibolak-balik juga sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelas ini telah memenuhi perintah, yaitu mencari palindrome dengan Q dan stack. Kemudian kita akan menuju soal yang ketiga adalah implementasi ADT stack menggunakan bantuan dua queue. Nah, cara kerja dari program ini adalah seperti ini. Anggap balok pertama ini adalah Q1 dan balok kedua adalah Q2. Pertama-tama kita masukkan nilai pada Q1 dengan fungsi enq. Kita masukkan 1. Nah, untuk jika kita ingin memasukkan nilai kedua, anggap saja kita ingin menambahkan nilai 2. Maka nilai 1 ini harus dipindah pada Q2 dengan perintah dq dan di enq pada Q2. Nah, otomatis kan Q1 akan kosong. Kita masukkan nilai 2. Setelah dimasukkan nilai 2, maka kita kembalikan nilai 1 pada
pada Q2 kembali ke Q1. Mengapa demikian? Agar urutan data yang ditampilkan nanti berada pada 2 pada atas dan satunya ada di bawah. Nah, dipindah. Nah, anggap saja kita ingin menambahkan nilai lagi, yaitu nilai 3. Kita inputkan 3, tapi 2 dan satunya dipindahkan ke Q2 lagi. Nah, jika sudah ditambahkan nilai 3, kita pindahkan lagi nilai yang ada pada Q2 pada Q1 dengan fungsi NQ. Dan di Q2 ini di Q. Sehingga urutannya akan menjadi seperti ini. Nah, mengapa 3-nya di atas? Karena kan 3-nya yang pertama kali dimasukkan pada Q. Nah, 2 dan 1 ini kan pendatang baru dari Q2. Sehingga urutannya akan seperti ini. Dan dapat dikatakan ini akan menghasilkan output yang sama dengan cara kerja stack. Nah, mungkin saya akan menjelaskan programnya. Seperti ini. Nah, di sini saya mendeklarasikan linked list dan fungsi Q yang dibuat di sini agak berbeda karena tidak membutuhkan parameter string. Dan di sini saya membuat fungsi tambahan yaitu exist yang berfungsi untuk melihat apakah pada Q atau rantai node Q ini terdapat nilai atau tidak. Jika tidak, maka kosong nantinya. Kemudian kelas stack using Q. Nah, kelas inilah yang akan digunakan untuk melihat atau mengerjakan sebuah implementasi stack pada 2Q. Yang pertama adalah fungsi push. Nah, fungsi push ini berfungsi untuk mengolah 2Q ini sehingga nanti outputnya akan menghasilkan output stack. Nah, anggap saja kita pada perulangan pertama. Pada perulangan pertama kita isi nilai atau data 1. Kita isi data 1. Nah, di sini ada statement if. Jika self Q1 exist tidak sama dengan 0, apakah isi dari exist dari Q1 sama dengan 0? Nah, di sini sama dengan 0 kan, berarti if-nya tidak memenuhi persyaratan sehingga masuk ke else langsung dan ditambahkanlah nilai inputan yang pertama tadi ke dalam Q1. Nah, anggap saja kita ingin menambahkan data lagi yaitu 2. Tambahkan 2 pada parameter. Nah, jika akan masuk pada statement if. Jika Q1 memiliki isi tidak sama dengan 0, maka masuk ke if. Nah, otomatis akan masuk kan karena tadi telah dimasukkan nilai 1. Kemudian dibuat statement jika Q1 tidak sama dengan 0, maka Q2 diisi nilai dari Q1, yang mana Q1-nya dihapus dan dimasukkan pada Q2. Sama dengan penjelasan yang ada di PowerPoint tadi. Nah, setelah ditambahkan ke Q2, maka barulah Q1 ini dimasukkan parameter yang baru tadi, yaitu nilai 2. Nah, nilai 2 kan sudah dimasukkan pada Q. Kemudian dibuat permisalan jika Q2 tidak sama dengan 0 atau isinya Q2 itu memiliki isi, maka Q1 ditambahkan nilainya dari Q2, yang mana Q2 ini dihapus dan dimasukkan ke dalam Q1, yang mana isi Q2 ini adalah nilai 1 kan tadinya, dan dimasukkan ke Q1. Nah, begitu seterusnya jika ada input-input selanjutnya, yang cara kerjanya hampir sama, bahkan sama persis seperti yang dijelaskan di PowerPoint tadi. Kemudian ada si data. Nah, si data ini berfungsi untuk melihat isi dari rantai Q yang diproses atau dibolak-balik tadi. Yang mana disediakan list, kemudian menginisiasikan start node, kemudian setiap node yang ada pada Q ditambahkan pada list tampil data. Dan kemudian di return. Nah, di sini saya membuat SUK digunakan untuk mengakses kelas start using Q. Nah, di sini saya membuat 5 kali penambahan data dan saya akan melakukan si data. Nah, di mana output yang dihasilkan seperti ini 5, 4, 3, 2, 1, yang mana jika ini kita menggunakan Q biasa, output yang dihasilkan jika nilai yang dimasukkan adalah terurut dari yang terkecil, maka akan seperti 1, 2, 3, 4, 5, di mana satunya ada pada paling awal. Sementara pada stack akan berada
satunya akan berada pada ujung dan 5-nya pada awal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 2Q ini dapat menghasilkan output yang sama dengan cara kerja stack melalui pembolak-balikan nilai pada Q tadi. Sepertinya demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.